Halo semuanya, kalau Anda seorang pendidik, orang tua, atau sekedar penasaran gimana sih otak manusia itu menyerap informasi, Anda ada di tempat yang pas banget. Hari ini kita bakal bedah tuntas cara mengubah gaya mengajar tradisional yang mungkin kerasa agak kaku jadi praktek modern yang super dinamis dan hidup. Yuk, langsung aja kita mulai dan bongkar bareng-bareng rahasia di balik pendekatan pembelajaran yang benar-benar efektif. Pernah nggak sih perhatiin, di dalam satu kelas yang sama, dengan materi yang sama, ada siswa yang matanya berbinar-binar antusias, tapi di sudut lain ada yang kelihatan ngantuk dan kayak udah shutdown duluan. Nah, ini dia nih, dilema klasik di kelas tradisional yang monoton. Dan tebak, masalahnya seringkali bukan di seberapa pintar siswanya, tapi murni soal gimana cara kita melakukan pendekatan ke mereka. Mengajar itu kalau dipikir-pikir mirip banget sama main video game retro, di mana kita harus terus naik level. Nah, disinilah peran guru profesional itu muncul. Mereka ini bukan cuma tukang baca buku teks di depan kelas, tapi ahli strategi sejati. Mereka membuka kemampuan baru untuk menyampaikan pesan sedemikian rupa, sampai akhirnya siswa bukan cuma belajar buat lulus ujian minggu depan, tapi jadi pembelajar seumur hidup. Keren kan? Oke, agenda kita kali ini lumayan padat tapi seru. Kita bakal bahas 5 hal. Definisi inti, pengorganisasian kelas, pengolahan pesan, pendekatan pendidikan modern, dan terakhir, gimana menemukan pendekatan yang tepat. Kita masuk ke bagian pertama, definisi inti. Nah, yang perlu banget kita garis bawahi di sini, pendekatan pembelajaran itu cakupannya jauh lebih besar dari sekedar metode. Ini bukan cuma soal nentuin mau pakai proyektor atau papan tulis ya. Pendekatan itu adalah keseluruhan kerangka kerja, pola pikir, dan sudut pandang kita waktu merancang pengalaman belajar. Intinya, gimana kita mengelola materinya dan juga perilaku siswa supaya tujuan akhirnya itu benar-benar tercapai dengan optimal. Kalau kita lihat sekarang, dunia pendidikan lagi ngalamin pergeseran paradigma yang luar biasa. Dulu kita terbiasa banget sama sistem yang berpusat pada guru, di mana ya guru itu bintang utamanya yang cuma menuangkan ilmu. Tapi sekarang, pendidikan modern udah bergeser kuat ke arah yang berpusat pada siswa. Siswa bukan lagi penerima yang pasif, tapi mereka itu subjek aktif yang punya kuasa penuh buat memimpin proses belajar mereka sendiri. Lanjut ke bagian 2, pengorganisasian kelas. Di lapis pertama perangkat pendidik kita ada pembelajaran individual. Coba bayangin guru nggak lagi berdiri kaku di depan kelas, tapi turun tangan langsung sebagai fasilitator buat setiap anak. Kenapa? Karena setiap siswa itu kan unik. Di sini, mereka dikasih kebebasan buat belajar sesuai ritme dan kapasitasnya masing-masing. Tugas guru cuma satu, memastikan potensi emas di dalam diri mereka berkembang secara maksimal. Terus ada juga pembelajaran kelompok. Biasanya ideal buat 3-8 anak. Ini penting banget loh, mengingat kita ini makhluk sosial kan? Pendekatan ini ampuh banget buat melatih keterampilan sosial, ngajarin mereka mecahin masalah bareng-bareng secara rasional, dan ngebangun rasa tanggung jawab. Jadi, tiap anak bakal sadar kalau kesuksesan kelompok itu bergantung banget sama kerja sama mereka semua. Dan tentu aja, kita nggak bisa lupa sama pembelajaran klasikal. Ini yang paling umum, mengelola 10-45 siswa sekaligus. Secara ekonomi dan waktu, jelas ini efisien banget. Walaupun ya kadang kita suka ngebayangin situasi lucu di mana puluhan anak bengong ngeliatin papan tulis sambil nahan ngantuk. Tapi percayalah, di tangan guru yang interaktif, format tradisional ini masih jadi tulang punggung pendidikan yang sangat kuat di mana-mana. Masuk ke bagian 3, pengolahan pesan. Nah, gimana sih informasi itu dicerna oleh siswa? Kita punya 2 gaya utama. Pertama, strategi ekspositori. Ini ibarat guru mentransfer fakta langsung ke siswa. Cepat, padat, dan pastinya tepat sasaran. Tapi, coba bandingin sama strategi inquiry. Di inquiry ini, suasananya jauh lebih terbuka. Siswa malah didorong jadi detektif cilik, mengeksplorasi masalah, dan nyari jawabannya sendiri. Asli, ini cara yang luar biasa ampuh buat ngebangun nalar kritis. Terus, gimana dengan alur berpikirnya? Bayangin ini kayak 2 jalur kognitif, pengolahan deduktif itu kerjanya mirip gravitasi, turun dari atas ke bawah. Anda mulai dari teori umum yang udah paten, baru dites ke kasus-kasus spesifik. Nah kebalikannya, pengolahan induktif itu ngebangun dari bawah ke atas. Kita kumpulin dulu nih fakta-fakta spesifik kayak lagi nyusun puzzle, sampai akhirnya kita nemuin satu konsep umum yang baru. Lanjut ke bagian 4, pendekatan pendidikan modern. Kalau kita ngomongin strategi modern, ini tuh udah kayak kotak harta karun buat pendidik. Ada konstruktivisme di mana siswa ngebangun pengetahuannya sendiri. Ada pendekatan kontekstual yang nyambungin pelajaran sama kehidupan nyata sehari-hari mereka. Terus ada yang berbasis masalah dan proyek. Ini seru banget, karena siswa langsung dilempar buat nyelesain tantangan sungguhan. Dan pastinya ada yang berbasis teknologi.
Pokoknya, semua pendekatan ini terbukti banget bikin daya ingat dan semangat siswa meroket. Buat ngebentuk pemikiran yang tajam, kita punya pendekatan saintifik. Jadi, daripada cuma duduk diam dengerin ceramah, siswa diajak melewati 5 langkah dinamis. Mengamati sesuatu, menanyakan apa yang bikin mereka penasaran, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau ngolah data itu, dan terakhir, mengomunikasikan kesimpulannya. Ini tuh proses penemuan mandiri yang super terstruktur. Dan sampailah kita di bagian kelima, menemukan pendekatan yang tepat. Sekarang, dari semua teori tadi, apa artinya buat Anda di dunia nyata? Satu hal yang pasti, nggak ada tuh rumus satu ukuran untuk semua. Langkah terbaiknya, kenali dulu gaya belajar anak, ajak mereka ngobrol langsung tentang apa yang mereka suka, perhatiin terus perkembangannya, konsultasi sama ahli kalau perlu, dan jangan takut buat bereksperimen. Intinya, jadilah pemandu yang sangat fleksibel, bukan guru yang kaku sama satu metode aja. Sebagai penutup, coba deh renungkan ini. Anak-anak dan siswa kita itu kan terus tumbuh. Otomatis preferensi belajar mereka juga pasti bakal berkembang seiring waktu. Pendidik yang profesional dan hebat adalah mereka yang gak pernah berhenti berevolusi sejalan sama kebutuhan siswanya. Jadi pertanyaannya, udah siapkah Anda menyesuaikan cara mengajar Anda hari ini? Teruslah bereksplorasi, tetaplah beradaptasi, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.